Salam dan selamat datang kembali di channel Wianto USB. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang elemen HTML part 4. Lah, kok part 4? Part 3-nya mana? Tapi saya diharuskan menjelaskan part 4 sekarang. Mana bisa gitu? Kalau menjelaskan itu harus urut. Nah terus ini gimana? Biar aku aja. Kalau aku yang jelasin kan nantinya kau tidak dianggap mengabaikan urutan tugasmu. Oh begitu ya? Ya sudah, kau saja yang jelaskan. Oke. Halo, namaku Winto. Di video ini aku akan menjelaskan part 3 dari pembahasan materi HTML di part kedua sebelumnya. Di part sebelumnya, Bang Wian sudah membahas file halaman 1 dan 2 termasuk elemen kelas tengah untuk mengatur teks pada tampilan web. Selanjutnya, kita akan membahas kembali elemen style yang dia gunakan untuk mendefinisikan informasi gaya untuk dokumen HTML. Di sini, saya memiliki beberapa elemen style untuk mengatur tampilan A dengan gaya masing-masing dengan CSS atau cascading style sheet. Seperti yang kita lihat di bawah kelas tengah, terdapat elemen atribut A-link dengan atribut background color yellow green. Ini digunakan untuk link normal yang belum pernah dikunjungi. Seperti yang kita lihat pada tampilan web, background teksnya terdapat warna yellow green. Kemudian di bawahnya ada elemen A hover. Ini digunakan ketika pengguna mengarahkan kursor mouse ke atas tulisan link pada tampilan web. Seperti yang kita lihat, saya telah menambahkan atribut background color cyan dan font size-nya kita perbesar jadi font size large, sehingga ketika kita mengarahkan kursor ke atas tulisan link ini, maka teksnya akan membesar dengan background yang berwarna cyan. Kemudian di bawahnya dapat elemen A aktif. Ini digunakan ketika pengguna mengklik teks pada link yang tertera pada halaman web. Selanjutnya kita akan membahas elemen tabel. Seperti yang kita lihat, Bang Wian sudah membuat latihan tabel pertamanya pada halaman HTML. Seperti namanya, elemen tabel digunakan untuk membuat tabel, yaitu suku data yang terdiri dari baris dan kolom. Elemen tabel sendiri memiliki beberapa elemen anak atau yang disebut sebagai child element yang dapat digunakan untuk mengatur isi dan tampilan tabel, seperti elemen TR yaitu table row. Ini digunakan untuk membuat baris dalam tabel. Seperti yang kita lihat pada baris pertama di elemen TR ini terdapat beberapa elemen TH yang disebut sebagai table header. Elemen ini digunakan untuk membuat sel header dalam tabel, yaitu sel yang berisi judul atau keterangan kolom atau baris. Dan sel header ini biasanya ditampilkan dengan teks yang lebih tebal dan menggunakan format rata tengah. Seperti yang kita lihat, elemen TH dia memuat kata nomor, nama lengkap, tempat lahir, dan jurusan dengan tulisan yang lebih tebal dengan posisi di tengah. Selanjutnya adalah elemen TD atau yang sering disebut sebagai table data. Table data ini digunakan untuk membuat sel data dalam sel, yaitu sel yang hanya berisi informasi atau nilai yang sesuai dengan kolom atau barisnya. Seperti yang kita lihat di baris kedua, seperti yang kita lihat di elemen TR selanjutnya, yaitu baris kedua, Bang Wian menggunakan elemen TD untuk mengisi data di masing-masing kolom pada tabel tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada elemen callspan. Elemen callspan ini digunakan untuk menggabungkan beberapa sel secara horizontal. Sedangkan untuk rowspan adalah elemen atribut yang digunakan untuk menggabungkan sel secara vertikal. Seperti yang kita lihat, Bang Wian menggabungkan dua kolom untuk bagian header jurusan, dan di tabel bawahnya Bang Wian menggabungkan dua baris untuk header jurusan di bagian sebelah kiri. Kemudian semua tabel tersebut diatur dalam elemen style yang telah kita bahas sebelumnya dengan menambahkan elemen tabel
dengan atribut width, yaitu lebar, dengan lebar 100%, agar semua tabel yang akan dibuat mengisi semua ruang pada halaman HTML. Kemudian di elemen TH, seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu elemen heading, dia menggunakan background yang berwarna cyan, sehingga seperti yang kita lihat pada setiap elemen header semuanya berwarna cyan. Dan selanjutnya pada elemen data terdapat elemen atribut text align center yang membuat semua teksnya menjadi rata tengah. Demikian apa yang bisa saya jelaskan. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah saya sampaikan sejauh ini. Selanjutnya kita kembali ke Bang Wian. Sebelum kita memulai part 4 kali ini, saya sudah mengatur semua file yang kita gunakan di dalam folder pemrograman web. Kemudian kita buat folder baru untuk part 4, yaitu pertemuan keempat. Seperti ini, enter. Dan folder pertemuan 4 sudah berhasil dibuat. Kemudian kita new folder lagi untuk folder CSS yang memuat semua file CSS. Kemudian kita buat folder baru lagi bernama img seperti ini. Nah, setelah itu kita buat satu file CSS baru yang memuat semua elemen style yang ada pada HTML. Kita save dulu supaya semua fitur pada aplikasi Sublime Text bisa aktif. Kita namai style CSS karena ini memang memuat semua elemen style pada HTML. Kemudian untuk folder img saya sudah menyiapkan profil YouTube saya sendiri. Kita copy ke folder img seperti ini. Kita minimize dulu. Nah, untuk memulai pembahasan 4 kita kali ini, kita akan membuat suatu file HTML baru. Kita save. Dan seperti biasa kita akan menamainya latihan tabel untuk kali ini .html. Kita save agar semua fiturnya aktif seperti ini. Kemudian kita klikkan HTML seperti ini, maka dia akan langsung muncul. Kita kasih judul membuat tabel Universitas Safinpati seperti ini. Nah, setelah kita membuat judul seperti ini, kita buka dulu. Nah, sekarang sudah tampil di browser dengan judul membuat tabel Universitas Safinpati. Kita langsung ke elemen body. Kita tuliskan 2 sebagai heading pada tampilan web kali ini, yaitu membuat tabel nilai Wianto USP seperti ini. Sekarang kita bisa menggunakan elemen style pada file CSS tadi. Kita buka dulu filenya seperti ini. Kemudian kita tuliskan elemen apa yang mau kita atur. Misalnya kita H2, namun sebelum itu kita harus men-save semuanya. Jika tidak, elemen style pada CSS tidak akan bisa dieksekusi. Nah,
kita tambahkan atribut di sini. Text align center. Nah, ini untuk menghubungkannya kita akan menggunakan elemen link. Elemen link ini digunakan untuk menghubungkan file ke dalam suatu web HTML. Nah, seperti ini. Style sheet, text CSS, ref, style CSS. Pastikan ini sesuai dengan nama file yang kita buat tadi. Seperti contoh kita buat style CSS, maka di sini kita buat style CSS. Pastikan foldernya juga kita sertakan jika dimasukkan ke dalam folder. Nah, setelah kita eksekusi, ternyata sudah bisa terlihat bahwa teksnya sudah berada di tengah. Kemudian kita buat elemen tabel. Bordernya kita kasih 1. Kita tambahkan header, row span 2 untuk menggabungkan 2 baris. Pertama, kita buat nomor. Nah, untuk selanjutnya kita bisa copy saja seperti ini. Nah, untuk header ketiga kita gunakan call span. Karena itulah kita menggunakan row span 2 baris sebelumnya. Nah, call span kita akan menggabungkan 3 untuk nilai. Selanjutnya kita tambahkan keterangan. Dan selanjutnya adalah aksi. Kita save dulu. Nah, sekarang dia sudah tampil tabelnya, namun baris seterusnya belum ditampilkan, maka kita buat elemen TR yang baru. Kita gunakan elemen TH untuk headingnya. UAS, yaitu UTS, UAS, dan kemudian nilai akhir. TH nilai akhir. Seperti ini. Kemudian agar folder image kita bisa digunakan di sini, kita ubah menjadi foto, dan sekarang sudah tampil semuanya. Elemen yang kita row span dan kita call span. Kemudian kita kembali ke style CSS dan kita atur elemen tabelnya. Kita tuliskan elemen tabel. Kurung kurawal. Width, yaitu lebarnya, kita buat 100% agar tabelnya bisa memenuhi seluruh halaman. Kemudian kita border collapse untuk menggabungkan garis yang ada pada tabel. Kita refresh. Nah, sekarang elemen tabelnya sudah lebih rapi dengan memenuhi semua halaman dengan border yang sudah 1 garis. Kemudian kita buat 1 data contoh. Kita buat 1 baris lagi, table row, kemudian table data. Untuk selanjutnya bisa kita copy seperti ini. Kita rapikan.
kita isi masing-masing kolom, yaitu 1 nomornya. Untuk nama kita tuliskan namanya, kemudian nilainya kita misalkan saja 100 ya. 100. Nah, untuk keterangannya kita isi sesuai dengan nilainya. Nah, untuk elemen foto ini kita bisa gunakan elemen img. Untuk source-nya kita bisa ambil dari folder yang sudah kita buat, yaitu img. Seperti ini, profil JPG. Untuk gambar yang kita gunakan untuk pembahasan kali ini, kita tuliskan profil JPG, pastikan namanya sama. Kita save dulu. Nah, jika kalian salah menuliskannya, maka dia tidak akan tampil. Pastikan kalian menulisnya dengan benar, seperti ini, img profil JPG, karena dia berada di dalam folder img dengan nama profil.jpg. Nah, seperti ini. Namun seperti yang kita lihat, fotonya terlalu besar. Maka kita bisa mengaturnya dalam style CSS, img, kemudian kita tambahkan atribut. Kita tambahkan atribut height. Kita atur misalnya tingginya hanya 50 pixel. Kemudian untuk lebarnya kita juga atur 50 pixel. Kita save semuanya. Nah, sekarang dia sudah mengecil menjadi 50 kali 50 pixel. Selanjutnya, supaya teks datanya berada di tengah, kita gunakan elemen atribut text align center. Sekarang datanya sudah berada di tengah tabel. Kemudian kita tambahkan beberapa sebagai contoh. Namun sebelumnya kita tambahkan dulu. Kita tambahkan misalnya untuk aksi kita gunakan elemen A. Kemudian kita tulis atribut href. Kemudian kita bisa menambahkan tanda pagar atau hash seperti ini jika kita belum memiliki link yang valid untuk digunakan pada HTML. Sehingga dia akan tetap dianggap sebagai link namun tidak menuju ke manapun. Kemudian kita tuliskan teksnya. Kita save. Seperti ini. Sekarang dia sudah tampil meskipun belum ada link eksternal yang kita tautkan. Selanjutnya pada elemen style kita tambahkan beberapa atribut. Kita misalkan th background color cyan, misalnya kita gunakan elemen ini untuk mengubah background menjadi cyan. Sekarang dia sudah berubah. Kemudian di bawahnya kita bisa menambahkan satu atribut lagi. Nah, sebelum itu kita copy dulu semua datanya. Seperti ini. Jika ada data yang lain, kita tambahkan. Karena ini datanya cuma ada satu, jadi kita perbanyak saja menggunakan Ctrl C dan V. Kita
Selanjutnya kita akan menggunakan elemen tr, nth, child, event, dalam kurung event, supaya yang dipilih hanya elemen data yang berada di urutan genap. Kita tambahkan atributnya. Kita tambahkan background color. Kita misalkan light blue ya, misalkan like sky blue. Kemudian kita save seperti ini. Nah, sekarang data yang kita tambahkan sudah muncul dan elemen yang genap sudah berwarna light sky blue. Kalian bisa mengatur background color sesuai yang kalian inginkan. Kita tambahkan lagi elemen A untuk over. Seperti yang kita bahas di sebelumnya, jika elemen over digunakan untuk link saat kursor kita menyentuhnya. Kita tambahkan background yellow misalnya. Kita save. Nah, sekarang dia sudah tampil warna kuning saat kita mendekatkan kursornya. Seperti itu saja. Sekian pembahasan pada pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam dan sampai jumpa.